Hai, perkenalkan nama saya Winda Saristohang. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan semester 5. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak internasional. Yang pertama, pengantar yurisdiksi. Yurisdiksi adalah hak pemajakan suatu negara terhadap yang diterima atau yang diperoleh oleh warga negaranya, baik bersumber dari dalam negeri dan luar negeri maupun oleh negara asing yang bersumber dari dalam negeri. Nah, yurisdiksi pemajakan ini ada dua, yaitu yurisdiksi domisili atau yang bisa disebut yang memperoleh penghasilan atau subjeknya. Kalau yurisdiksi sumber adalah objek penghasilan atau sumber penghasilan berada atau terletak di Indonesia. Nah, penjelasan tentang yurisdiksi domisili atau status atau bisa disebut penduduk atau kewarganegaraan. Negara berhak mengenakan pajak kepada orang pribadi atau badan karena berdomisili di negara yang bersangkutan atau karena status kewarganegaraannya. Indonesia menganut prinsip domisili sebagaimana dituangkan dalam pasal 2 ayat 3 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penjelasan tentang pasal 2 ayat 3 yang dimaksud subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, sedangkan yurisdiksi sumber yaitu negara berhak mengenakan pajak kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh dari negaranya. Indonesia menganut asas sumber sebagaimana tersirat dalam pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto pihak yang wajib membayarkan, yaitu dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi, royalti, sewa, imbalan jasa, hadiah dari penghargaan, dan pensiun. Contoh yurisdiksi domisili atau yurisdiksi sumber, Tuan Amin, seorang warga negara Indonesia, memperoleh bunga dari Tuan Soleh di Jakarta sebesar 15 juta. Nah, Indonesia berhak memajaki Tuan Amin menggunakan yurisdiksi domisili dan sumber. Yang kedua, Tuan Stephen sebagai warga negara Singapura memperoleh bunga dari Tuan Soleh di Jakarta sebesar 30 juta. Indonesia berhak memajaki Tuan Stephen berdasarkan yurisdiksi sumber dan Singapura juga berhak memajaki berdasarkan yurisdiksi domisili. Nah, Mr. Stephen yang ketiga, Mr. Stephen warga negara Singapura adalah seorang pegawai sebuah konsultan keuangan di Singapura, melakukan pemberian jasa konsultasi bidang investasi keuangan pada beberapa pengusaha UMKM di Indonesia. Selama tahun 2009, kegiatan dilakukan sebanyak 15 kali selama 5 hari setiap satu kali kegiatan. Fee yang diterima Mr. Stephen selama tahun 2009 sebesar 500 juta. Berdasarkan yurisdiksi pemajakan, negara mana yang berhak memajaki dan berapa PPh terhutang bila didomisilikan tidak ada tax treaty antara Indonesia dan Singapura. Nah, penjelasannya, Mr. Stephen merupakan warga negara luar negeri karena berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Nah, 15 kali 5 hari sama dengan 75 hari. Indonesia berhak memajaki Tuan Stephen berdasarkan yurisdiksi sumber dan Singapura berhak memajaki berdasarkan yurisdiksi domisili. Nah, PPh terhutang tahun 2009 20% dikali 500 juta atau tarif pajak pasal 26 sama dengan 100 juta. Nah, bentuk usaha tetap. Subjek pajak luar negeri dapat menjalankan kegiatan atau usaha melalui suatu bentuk usaha di Indonesia dalam hal mempunyai kedudukan manajemen yang berada di Indonesia. Tempat kedudukan manajemen efektif yang terdapat persetujuan penghindaran pajak berganda dapat diartikan sebagai tempat keputusan manajemen dan komersial yang signifikan dibuat. Pengurus membuat keputusan untuk kepentingan badan. Pemenuhan kewajiban perpajakan, bentuk usaha tetap dimulai sejak menerima
dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Adapun kewajiban subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Kewajiban subjek dalam negeri. Kewajiban subjektif merupakan kapan seseorang atau badan dapat disebut sebagai subjek pajak penghasilan. Untuk orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri, kewajiban subjektifnya berada atau mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia. Dengan demikian, seorang bayi yang dilahirkan di Indonesia secara undang-undang telah memenuhi kewajiban subjektif. Sedangkan untuk badan sebagai subjek pajak dalam negeri, kewajiban subjektifnya dimulai pada saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan akan berakhir pada saat badan tersebut dibubarkan atau tidak berdomisili lagi di Indonesia. Untuk bentuk usaha tetap atau BUT, kewajiban subjektifnya timbul sejak BUT tersebut didirikan dan menjalankan kegiatan di Indonesia dan berakhir sejak BUT tersebut dibubarkan atau tidak menjalankan kegiatan lagi di Indonesia. Kewajiban subjek pajak luar negeri yaitu ketika menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Untuk subjek pajak luar negeri, penentuan saat dimulainya kewajiban subjektif adalah pada saat timbulnya hubungan ekonomis subjek pajak luar negeri dengan Indonesia. Nah, cakupan geografis pemajakan penghasilan yang pertama yurisdiksi domisili yaitu yang bertempat tinggal di Indonesia. Yurisdiksi sumber yaitu pemajakan kepada negara tempat sumber penghasilan berada. Adapun hukum pajak internasional, pengertian hukum pajak internasional merupakan suatu aturan-aturan yang berlaku bagi negara-negara yang bersaling berkepentingan yang berkaitan dengan subjek pajak atau objek pajak asing, berkaitan dengan hak perolehan pajak yang mengikat subjek atau objek tersebut. Subjek pajak luar negeri yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang telah didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan yang telah didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap, maka terhadap orang pribadi atau badan dikenakan pajak melalui bentuk usaha tetap dan orang pribadi atau badan tersebut berstatus sebagai subjek pajak luar negeri. Apabila penghasilan diterima atau diperoleh tanpa melalui BUT, maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung oleh subjek pajak luar negeri tersebut. Selanjutnya, sumber penghasilan dan penghasilan wajib pajak luar negeri. Ketentuan pajak internasional dibagi dua, yaitu ketentuan domestik dan tax treaty termasuk MLI atau multilateral instrument. Nah, tax treaty atau persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B adalah pengenaan pajak atau lebih dari satu kali oleh dua negara atau lebih atas suatu penghasilan yang sama. Adapun 5 tujuan dari tax treaty yaitu menghindari pajak berganda yang membebani dunia usaha, yang kedua meningkatkan investasi asing, yang ketiga meningkatkan sumber daya manusia, yang keempat pertukaran informasi untuk mencegah pengelakan pajak atau tax evasion, yang kelima kedudukan antar negara adalah setara. Berikut pasal-pasal di Undang-Undang Pajak Penghasilan terkait pajak internasional, yaitu pasal 2 tentang subjek pajak dalam negeri ayat 3, subjek pajak luar negeri ayat 4 dan BUT ayat 5. Pasal 3 mengatur yang dinyatakan bukan objek pajak. Pasal 5 mengatur objek pajak BUT. Yang keempat, pasal 15 mengatur norma perhitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto pelayaran atau penerbangan internasional dan kantor perwalian dagang asing atau KPDA. Yang kelima, pasal 18 mengatur perbandingan utang terhadap modal pada ayat 1, controlled
Forex Company ayat 2, hubungan istimewa ayat 3, 3D dan 4, prosedur persetujuan bersama dengan kesepakatan harga transfer ayat 3A, Special Purpose Company ayat 3B dan 3C. Yang ke-6 pasal 24 tentang kredit pajak luar negeri, yang ke-7 pasal 26 tentang objek pajak dari subjek pajak luar negeri, dan yang ke-8 pasal 32A tentang kewenangan melakukan tax treaty. Jadi subjek luar negeri dikenakan pajak di Indonesia ada yang melalui badan usaha tetap atau tidak. Pemajakan atas penghasilan dari Indonesia yang tidak melalui badan usaha tetap diatur di pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, kewajiban subjektif subjek pajak luar negeri yaitu menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui badan usaha tetap dan pada saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri merupakan warga negara Indonesia berubah status menjadi subjek pajak luar negeri, maka penghasilan yang diterima dari luar Indonesia maka tidak dikenakan pajak di Indonesia jika orang pribadi tersebut sudah sah menjadi subjek pajak luar negeri. Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha yang dipergunakan oleh wajib pajak luar negeri atau orang asing pribadi atau badan untuk menjalankan suatu usaha kegiatan di Indonesia. Adapun perbedaan perusahaan modal asing atau PMA dengan BUT. PT PMA yaitu anak perusahaan atau sister company atau subsidiary company, sedangkan BUT yaitu branch atau cabang. Yang kedua, status wajib pajak dalam negeri didirikan oleh warga negara Republik Indonesia, sedangkan BUT status wajib pajak luar negeri tetapi kewajiban perpajakan dipersamakan dengan wajib pajak dalam negeri. Yang ketiga, tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh 25% dikali perkiraan penghasilan neto pada tahun 2020 diturunkan menjadi 22%. Di BUT sama halnya dengan di PT PMA. Pasal 17 ayat 1B Undang-Undang PPh. Yang keempat, tidak berlaku branch profit tax. Di BUT berlaku branch profit tax. Nah, tipe bentuk usaha tetap. Yang pertama, BUT tipe fasilitas fisik atau real BUT yang berada di Indonesia, yaitu seperti gedung kantor, proyek konstruksi, pertambangan, dan perkebunan. Yang kedua, BUT tipe aktivitas seperti proyek konstruksi perakitan, proyek dalam hal pemberian jasa. Yang ketiga, BUT tipe keagenan, dan keempat, BUT tipe perusahaan asuransi. Tax treaty, perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Adapun metode dari P3B adalah yang pertama full tax credit metode, yang kedua ordinary tax credit metode, yang ketiga tax sparing credit metode. Itu masuk ke dalam metode pengurangan pajak. Yang kedua, metode pembebasan pajak atau tax exception metode, yaitu full exception metode, tax exception metode, tax exception at the bottom, dan professional tax exception. Yang keempat, metode pengurangan tarif. Yang ketiga, metode pembebanan pajak sebagai biaya atau tax deduction metode. Yang keempat, metode pengurangan tarif pajak atau tax rate reduction metode. Nah, yang terakhir, implikasi P3B, yaitu pemberian keringanan dalam bentuk pembebasan atau exception baik objek maupun pajak terdapat mengeliminasi secara tuntas secara pemajakan hanya dilakukan oleh negara sumber. Pelepasan pemajakan oleh negara domisili menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara tersebut dari penghasilan mancanegara. Berikutlah penjelasan tentang pajak internasional. Terima kasih.